Kali ini aku bakal ngejelasin tentang kenapa sih pendidikan Pancasila itu penting dipelajari oleh mahasiswa. Pernahkah kalian berpikir kenapa mahasiswa juga wajib untuk belajar pendidikan Pancasila? Meskipun sedari dini kita sudah mempelajarinya, yaitu SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi pendidikan Pancasila ini bukan hanya sebagai formalitas saja. Pembelajaran ini adalah untuk tetap membentuk karakter dan moral agar tetap sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan hingga nilai-nilai keadilan sosial. Apalagi kita di era digital sekarang ini yang terus dikepung oleh arus ideologi asing, yang dimana tantangannya ini terlihat secara nyata, mulai dari meningkatnya individualisme, penyebaran radikalisme, sampai lemahnya keteladanan hukum di sekitar kita. Nah, Pancasila ini punya fondasi yang kuat. Yang pertama, dari segi historis, Pancasila ini digali dari sejarah panjang bangsa. Yang kedua, ada filosofis, yaitu Pancasila ini sebagai sistem nilai yang utuh. Yang ketiga, Pancasila sebagai sosiologis yang mengatur tentang budaya gotong royong kita. Dan yang terakhir ada yuridis yang mengatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, jadi sebenarnya apa tujuan kita belajar pendidikan Pancasila ini? Tujuannya adalah agar kita sebagai seorang pelajar itu tidak hanya tetap pintar secara kognitif, tetapi juga mampu menyeimbangkan komitmen etis secara nyata dalam bereaksi untuk bangsa Indonesia kita. Nah, jadi Pancasila yang kita pelajari ini bukan hanya sekedar untuk materi di kelas saja, tetapi sebagai pedoman nyata juga bagi seorang pelajar agar kita tetap punya jati diri di tengah arus-arus globalisasi saat ini. Oleh karena itu, malah kita mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ini dalam tindakan demi Indonesia yang lebih cerdas, demokratis, dan bermartabat. Seperti itu, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Indonesia yang lahir dari proses panjang perjuangan bangsa dalam merumuskan jati diri dan arah negara. Secara historis, Pancasila mulai dirumuskan menjelang kemerdekaan Indonesia pada sidang BPUPKI tahun 1945. Tokoh seperti Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Setelah melalui perdebatan dan penyempurnaan, rumusan Pancasila dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Isi Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kajian sejarah, Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama, seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Lalu dirumuskan menjadi dasar negara untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Pada bab 3 ini, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara, serta penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Pancasila disebut sebagai dasar negara karena menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Semua hukum, kebijakan pemerintahan, dan kehidupan masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga menjadi pedoman agar kehidupan masyarakat berjalan dengan adil, tentram, aman, dan juga penuh persatuan. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga perdamaian dunia. Contohnya yaitu pemerintah menyediakan pendidikan gratis, bantuan sosial, serta menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tujuan negara serta dasar negara Indonesia. Jadi, proklamasi menjadi awal berdirinya sebuah negara Indonesia, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman dalam menjalankan negara.
Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Pada sila kedua mengajarkan kita harus saling menghargai dan memperlakukan orang lain secara adil. Pada sila ketiga memberikan pemahaman walaupun kita berbeda suku, agama, dan budaya, kita tetap satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Pada sila keempat memberikan pemahaman bahwa keputusan dalam negara diambil melalui musyawarah dan demokrasi. Pada sila terakhir, pemerintah berusaha menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pada dasarnya, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Ideologi sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan nilai, gagasan, dan keyakinan yang dijadikan pedoman oleh suatu bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya ideologi, suatu negara memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam membangun masyarakatnya. Ideologi juga memiliki beberapa fungsi penting seperti menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, menjadi pemersatu bangsa, serta menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan kebijakan negara. Karena itu, ideologi sangat penting bagi keberlangsungan suatu wilayah negara Indonesia. Di negara Indonesia sendiri terdapat berbagai macam ideologi, misalnya liberalisme yang menekankan kebebasan individu, kemudian komunisme yang lebih menekankan kepemilikan bersama dan kesetaraan ekonomi, serta sosialisme yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Di tengah berbagai ideologi tersebut, Pancasila memiliki peran yang penting bagi Indonesia. Hal ini karena nilai-nilai dalam Pancasila mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam, baik dari segi suku, agama, maupun budaya. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar dalam menyaring pengaruh ideologi lain agar tetap sesuai dengan kepribadian dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti Pancasila dipahami sebagai suatu kesatuan nilai yang menyeluruh, rasional, dan saling berkaitan, yang menjadi dasar cara berpikir dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Secara filsafat, Pancasila memiliki ciri yang pertama sistematis. Kelima sila tersusun secara berurutan dan saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, menyeluruh atau holistik, mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, masyarakat, dan negara. Dan yang terakhir, ketiga, hierarkis. Sila pertama, ketuhanan, menjadi dasar bagi sila-sila berikutnya. Dalam kajian filsafat, Pancasila dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, ontologi atau hakikat. Manusia sebagai makhluk Tuhan, individu, dan sosial. Adapun yang kedua, epistemologi atau pengetahuan. Nilai Pancasila berasal dari budaya, pengalaman, dan sejarah bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ketiga, aksiologi atau nilai. Pancasila mengandung nilai moral sebagai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat berfungsi sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6 mengenai sistem etika politik. Nah, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai sistem etika yang menjadi pedoman dalam menentukan baik dan buruknya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial membentuk satu kesatuan moral yang menuntun hubungan manusia dengan Tuhan, sesama bangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan sosial, nilai-nilai tersebut tercermin dalam sikap toleransi, gotong royong, penghormatan terhadap perbedaan, musyawarah, serta penghargaan terhadap martabat manusia. Sebagai etika politik, Pancasila menjadi dasar moral dalam penyelenggaraan kekuasaan. Politik harus dijalankan untuk kepentingan rakyat dengan menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, bukan demi kekuasaan semata. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan
hikmat kebijaksanaan. Nilai-nilai Pancasila juga menjadi pedoman dalam bidang hukum dan hak asasi manusia agar penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Aktualisasi Pancasila tampak dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sosial budaya yang menjunjung keberagaman, ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, serta politik yang demokrasi dan transparan. Setiap sila diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata, mulai dari jaminan kebebasan hingga pemerataan pembangunan. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika dan etika politik menjadi landasan moral yang menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara tetap sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Terima kasih penjelasan dari saya akhiri.